Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APA ingin menjelaskan materi tentang etika dan transformasi digital dalam manajemen SDM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayla Randa Ramadhani dengan NIM 2510503420. Saya Zelia Zahra dengan NIM 251010503739. Saya Rehan Silani dengan NIM 251010500946. Dan saya dengan beberapa dengan NIM 251010500946. Transformasi digital dalam manajemen SDM. Jadi transformasi digital dalam SDM itu intinya adalah pemanfaatan teknologi seperti AI, Big Data, dan HRS buat mengelola karyawan dengan lebih efektif dan efisien. Ini mencakup semua lini dari rekrutmen, pelatihan, sampai evaluasi kinerja. Salah satu paling konkret adalah HRS, sistem yang bikin perusahaan bisa mengelola seluruh data karyawan dalam satu platform yang terintegrasi. Nggak perlu lagi data tersebar di mana-mana, tapi perlu diingat, transformasi ini nggak bisa jalan sendiri. Butuh kesiapan dari 3 sisi sekaligus, yaitu infrastruktur, teknologi, kemampuan SDM yang mengoperasikannya, dan wilayah kerja yang mau berubah. Kalau salah satu dari 3 ini belum siap, manfaatnya nggak akan maksimal. Kedua, tiga dalam pengelolaan data karyawan. Seiring makin banyaknya data yang dikumpulkan dalam proses HR, muncul tanggung jawab besar yang nggak boleh diabaikan. Banyak perusahaan masih ngumpulin data karyawan tanpa jelasin tujuannya secara jelas, padahal karyawan punya hak penuh buat tahu gimana informasi mereka dikelola dan siapa saja yang bisa mengaksesnya. Etika dalam HR digital bertumpu pada 6 prinsip utama, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, hak persetujuan dari karyawan, dan keamanan sistem. Keenam prinsip ini yang jadi fondasi dari hubungan kerja yang sehat dan saling percaya di era digital sekarang. 2.3 Risiko, bias, dan ketidakadilan dalam teknologi SDM. Nah, ini topik yang sering luput dari perhatian pengguna AI dalam SDM. Ternyata menyimpan risiko bias yang cukup serius dalam pengambilan keputusan. Kenapa bisa terjadi? Karena sistem AI itu belajar dari data yang dimasukin manusia. Kalau datanya udah ada biasnya, output yang dihasilkan juga ikut bias. Bias ini bisa muncul di berbagai tahap, mulai dari proses rekrutmen, keputusan promosi jabatan, sampai evaluasi kinerja karyawan. Contoh paling terkenal adalah kasus Amazon yang harus menghentikan sistem rekrutmen berbasis AI-nya karena terbukti bias terhadap kandidat perempuan. Sistemnya belajar dari data historis yang didominasi laki-laki, sehingga secara otomatis menghasilkan keputusan yang nggak adil. Makanya perusahaan perlu rutin mengevaluasi algoritma yang digunakan dan tetap melibatkan pertimbangan manusia dalam setiap keputusan penting yang menyangkut karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transformasi digital terhadap kebutuhan keterampilan. Transformasi digital bawa dampak yang cukup besar terhadap struktur tenaga kerja. Banyak pekerjaan bersifat rutin dan manual yang mulai diambil oleh sistem otomatis. Akibatnya, tuntutan terhadap skill yang lebih kompleks terus meningkat. Tetapi, di sisi lain, transformasi ini juga membuka peluang pekerja baru yang sebelumnya nggak ada, seperti analis data,
spesialis pemasaran digital, sampai pengembangan AI. Yang perlu digarisbawahi, skill yang paling dibutuhkan bukan cuma kemampuan teknis semata, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan kecepatan dalam beradaptasi. Makanya, reskilling dan upskilling ini udah jadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan karyawan itu sendiri supaya nggak ada pihak yang tertinggal di tengah perubahan ini. Selanjutnya, saya akan jelaskan ada etika penggunaan teknologi dalam HR. Etika dalam penggunaan teknologi HR ini bisa dipahami sebagai nilai dan prinsip yang mengatur bagaimana teknologi diterapkan dalam pengelolaan karyawan. Ini penting karena tanpa landasan etika yang jelas, teknologi justru bisa jadi alat yang menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan data, dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Ada 7 prinsip etika yang harus diterapkan, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, hak persetujuan karyawan, tanggung jawab sosial, dan keamanan sistem. Kalau prinsip-prinsip ini dilanggar, dampaknya sangat serius, mulai dari sanksi hukum, reputasi perusahaan yang rusak, sampai kepercayaan karyawan yang hilang dan susah untuk dibangun kembali. Sub 2.6 Perlindungan data karyawan. Perlindungan data karyawan adalah serangkaian langkah yang diambil perusahaan untuk menjaga keamanan informasi pribadi karyawan dari risiko penyalahgunaan. Data yang harus dilindungi itu beragam banget, mulai dari identitas pribadi, informasi keuangan, data kesehatan, hingga data biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Di Indonesia, perlindungan ini udah punya payung hukum yang jelas, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Risiko kebocoran data bisa datang dari dua arah, serangan cyber dari luar maupun kelalaian dari internal perusahaan sendiri. Dampaknya nggak cuma merugikan karyawan, tapi juga bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Makanya, perusahaan wajib menerapkan enkripsi dari firewall, autentikasi 2 faktor, dan audit keamanan secara rutin. Sub 2.7 Dampak AI dan otomatisasi terhadap pekerjaan. AI dan otomatisasi udah masuk ke banyak sektor dan terbukti meningkatkan produktivitas secara signifikan. Tapi di sisi lain, perkiraan sekitar 15-20% kerjaan yang bersifat rutin di Indonesia berpotensi tergantikan dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan sesuatu yang harus bikin panik, tapi sinyal penting untuk segera mempersiapkan diri, karena faktanya setiap gelombang otomatisasi selalu melahirkan jenis pekerjaan baru berbasis teknologi seperti analisis data dan spesialisasi keamanan dan cyber. Kuncinya ada pada keamanan untuk terus belajar dan meningkatkan skill supaya relevan di dunia kerja yang terus berubah. Sub 2.8 Otomatisasi dalam HR. Otomatis dalam HR adalah penggunaan teknologi digital untuk membantu proses pengelolaan SDM secara lebih cepat dan efisien. Sistem otomatisasi menggantikan pekerjaan manual yang berulang seperti absensi, penggajian, dan administrasi karyawan. Dalam proses rekrutmen, misalnya, ada teknologi bernama application tracking. Sistem yang bisa menyaring kandidat secara otomatis tanpa harus dilakukan manual satu per satu. Sementara itu, AI juga dipakai untuk menganalisis performa karyawan, memprediksi kebutuhan tenaga kerja ke depannya. Manfaatnya cukup nyata. Tim HR jadi bisa lebih fokus pada pekerjaan yang sifatnya lebih strategis, tapi tetap harus hati-hati karena risiko ketergantungan pada teknologi, potensi kebocoran data, dan kurangnya transparansi dalam sistem otomatis adalah tantangan yang harus dikelola dengan serius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tren masa depan SDM. Dunia HR saat ini sedang bergerak menuju konsep HR 5.0, yaitu pendekatan yang memadukan kecerdasan manusia dengan AI secara sinergis, bukan menggantikan, tetapi berkolaborasi. Ada beberapa tren besar yang bakal membentuk wajah HR ke depan. Yang pertama yaitu penggunaan big data untuk memahami perilaku karyawan dan memprediksi turnover. Yang kedua yaitu penerapan hybrid dan flexible working sebagai model kerja yang makin umum diadopsi. Yang ketiga yaitu talent management berbasis teknologi untuk menemukan dan mempertahankan karyawan terbaik. Selain itu, employee experience makin jadi perhatian utama
karena perusahaan tidak cuma mengejar produktivitas, tetapi juga memperhatikan kenyamanan karyawan secara menyeluruh. Di sisi regulasi, aturan perlindungan data akan makin ketat seiring meningkatnya ancaman siber. Jadi, perusahaan harus bisa menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan penghormatan terhadap hak privasi individu. Sebagai penutup, transformasi digital dalam manajemen SDM memang membawa manfaat yang besar, tetapi tantangannya juga tidak bisa dianggap enteng. Efisiensi yang ditawarkan teknologi harus selalu diimbangi dengan etika yang kuat, perlindungan data yang memadai, dan komitmen terhadap keadilan bagi seluruh karyawan. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.